Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis bahas ringan ya. Gimana sih caranya konstir piringnya yang ada di setang ini awet? Emang ada sih ya yang emang sudah secara desain, secara produknya nggak awet seperti yang ada di motor Honda. Kalau di motor Honda lagi itu di anunya ya, di desain rangkanya ya. Jadi stress membernya itu bagian rangka yang kena tekanan setang itu lemah seringnya. Jadi beberapa orang sih ngalami putus, ada yang ya karena komstir putus juga sih ya. Tapi ada juga yang bukan karena komstirnya, tapi karena misalnya bautnya lepas, ada retak di sekitar setangnya itu. Macem-macem sih ya. Kalau setahu penulis sih untuk desain rangka gitu, kalau habis di las listrik ya khusus, itu biasanya panasnya kan nggak merata. Las listrik tuh panas yang tidak merata ini membuat stres istilahnya ya, tekanan, menimbulkan adanya tekanan antara bagian yang dilas dan yang nggak dilas. Jadi solusinya adalah untuk meratakan panasnya tersebut. Caranya ya dipanasi semua total, dipanggang. Biasanya dipanggang berapa lama gitu ya, agar panasnya rata. Tapi teori gitu rumit ya. Ya silahkan pelajari sendiri kalau tertarik. Tapi habis dilas biasanya akan menimbulkan apa jenenge, stress member. Oleh karena itu beberapa pabrikan nggak tahu ya pabrikan pakai apa enggak, beberapa orang ya lebih milih pakai las karbit, karena las karbit itu lebih merata kemana-mana, hasilnya akan lebih kuat. Jadi kalau las apa jenenge, las listrik itu di bagian nempelnya kuat banget ya, tapi di bagian sekitarnya itu lemah karena yaitu apa, perbedaan tekanan itu. Sementara las karbit itu nggak begitu kuat lemnya, tapi di bagian lain-lain aman. Kalau yang sekitar rangka seperti itu sih, itu mungkin yang sering kena sih yang CB ya. Terus apalagi yang apa biasanya di CB ya? Kalau baut lepas ya itu beda lagi ceritanya ya. Ini kan kebanyakan ya kayak kasus-kasus Honda gitu, ngomong piringnya lemah. Dan kasus ini terjadi kalau nggak salah bahkan di PCX sekalipun. Bearingnya motor Honda baik bebek maupun Matic, kalau Sport nggak pernah dengar, itu katanya emang lemah. Memang sih itu bisa karena komponen yang kurang kuat, entah apanya yang kurang kuat ya.
mungkin rumahnya ya. Jadi kalau bearing ya bearing buatan SKF, buatan apa itu yang di Honda, di Yamaha itu, lali mereknya apa, itu logamnya itu kan sangat kuat ya, dijamin tahan ya. Stainless steel yang keras banget, yang ulet banget, yang tidak mudah aus, itu kalau bearing ya. Nah sementara itu Comsteer itu nggak pakai bearing untuk penahannya, tapi pakai plat logam besi. Bola-bolanya juga bola-bola yang belum tentu selevel dengan bearing SKF misalnya. Nah kayaknya ya rumahnya dulu yang apa caranya, platnya dulu, plat nahannya dulu yang lemah. Jadi platnya ini lebih mudah aus, platnya ini yang berubah bentuk lebih dulu. Akhirnya kocak ya, akhirnya longgar. Jadi dari sisi material penyebabnya rusak seperti itu. Iya, tapi itu dari sisi lain-lainnya ya. Dari sisi lain-lainnya ada sih caranya gimana biar awet. Jadi walau komponennya murahan, ada caranya biar awet. Oh ya, satu lagi yang dari faktor desain atau kualitas bahan ya, dari sisi pelumas. Yang penulis tahu pelumasnya Honda itu kualitasnya paling buruk dari motor-motor lain ya. Jadi oleh karena itu CVT-nya Honda yang paling kasar, remnya yang paling sering macet. Apa mana? As rodanya juga. Jadi Honda itu yang pelumasannya paling buruk ya. Pelumas baik yang pelumas cairnya maupun pelumas yang bentuk gel apa jeneng, bentuk grease itu apa bentuk itu, pasta ya, maupun yang bentuk pasta. Jadi karena ya pelumasan yang di bawah standar ini membuat komponennya cepat rusak. Ya kalau mau awet motor Hondanya maka semua cairan, semua pelumas itu diganti dengan yang oke. Masalahnya pelumas di kendaraan itu banyak sekali kan. Di setiap bearing ada bearingnya engine mounting, bearingnya swing arm, bearingnya bearingnya roda depan belakang, rantai, terus apa lagi, ya stang apa mana, apa mana, semua yang pakai engsel itulah wis ya. Rem, suspensi juga termasuk, oli mesin pasti, oli transmisi motor matic ya, oli suspensi, minyak rem, kulan. Itu kalau pingin motor Hondanya awet, ganti semua. Ganti semua. Motor masih baru segera ganti kalau pingin sip ya. Masalahnya ya itu ya, nyari orang yang mumpuni bisa melakukan semua itu sulit ya, sulit. Jadinya ya
kalau di bengkel resmi itu kualitasnya kadang meragukan, tapi kalau mau cari yang paling ahli ya nang bengkel resmi. Kalau yang di bengkel-bengkel umum iya harus bener hati-hati ya, karena mereka enggak pengalaman di suatu motor. Jadi kalau di bengkel resmi minim spesialisasi. Kalau lagi apes ya ketemu yang PKL gitu ya, atau yang langsung dipekerjakan tanpa latihan, ada kan. Ya wes lah, ini caranya wes. Tentu ya kalau mengalami nabrak gitu ya, ban depan nabrak kendaraan depan itu atau kena lubang, nah itu wis sesuatu yang nggak bisa dihindari ya, nggak bisa apa istilahnya. Setiap orang nggak pingin kejadian seperti itu, nabrak depan, kena lubang. Tapi kan ada yang bisa dikendalikan seperti lewat polisi tidur. Lewat polisi tidur ya jelas jangan dipaksakan. Walau misal ya kendaraannya tipe off-road ya, Honda ADV 160 160 atau motor apa jenenge CRF 150 gitu ya, tetap kita harus ingat siapa pabriknya. Jangan sembarangan ngegas kalau lewat polisi tidur. Eman-eman motore, emang motor ya enggak didesain biar lewat polisi tidur kencang itu enggak rusak, tapi ya namanya uji ekstrim ya, tetap akan menimbulkan efek. Kalau nerjang polisi tidur itu ya terutama bagian yang nahan suspensinya dan suspensinya itu sendiri. Kalau suspensinya sih di bawah standar kan ya, baik yang belakang atau yang depan. Yang depan terutama karena olinya sih ya, seperti penulis sebut tadi, olinya nggak bagus. Kalau yang belakang kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, kalau yang depan kan bisa diganti, terutama karena suspensi depan itu. Kerusakan komstir ada dua tahap kalau kita terjang polisi tidur. Yang pertama adalah benturan ketika ban nabrak polisi tidur. Ban itu kan posisinya tidak miring ya, tapi tegak. Nah karena tegak ini kan dipaksa toh, walau ya enggak sepenuhnya menghalang ke belakang, tapi kan ada tenaga yang memaksa ban bergerak ke belakang. Nah ini memaksa bearingnya itu bergerak melebihi batasnya. Dipaksa antara bola bearingnya dengan rumah bearingnya, diadu jedak gitu ya. Dan yang kedua adalah dari suspensinya, dari suspensi itu. Jadi ketika suspensi itu kena polisi tidur ya, kan memendek. Nah setelah memendek dia akan memanjang lagi. Nah kalau suspensinya, olinya sudah rusak, dan sayangnya kualitas oli dari suspensi
motor Honda itu jelek, maka gerakan suspensi kembali itu tidak terkendali, tidak kena rem, jadi bablas itu. Oleh karena itu setelah lewat polisi tidur dengan kencang, ada jedak. Kenapa jedak? Karena gerakan suspensi nggak dihambat. Jadi gerakan memanjangnya suspensi nggak ada remnya. Kalau misalnya ada remnya, dan biasanya antara baru dan lama itu perilakunya ekstrim ya. Jadi kalau suspensi masih benar-benar baru ya, olinya motor baru nyis gitu ya, lewat polisi tidur nggak bunyi. Tapi kan suspensi gerakannya sudah memendek. Nah itu motor itu begitu setelah lewat kan suspensinya makin pendek. Begitu turun lagi itu lebih rendah dari posisi standarnya. Jadi ketika lewat polisi tidur kencang, motor itu menikuknya lebih dalam karena pas gerakan suspensi memendek itu belum sempat memanjang lagi karena dihambat sama olinya. Ya sebenarnya itu yang bener ya, gerakan suspensi memendek, apa jenengnya, belum sempat panjang lagi, seperti itu. Nah kalau misalnya olinya sudah habis, olinya sudah rusak, shock breakernya nggak menghambat gerakan suspensi lagi, begitu motor lewat dari polisi tidur, bannya tidak lagi dapat tekanan, dia langsung memanjang lagi dengan cepat, cedak gitu. Makanya bunyi jedak. Jadi bunyi jedaknya itu setelah bannya itu melayang, setelah bannya itu tidak kena polisi tidur lagi. Jadi ada dua, yang satu jedak karena pas ban itu kena polisi tidur, yang kedua setelah ban itu melewati polisi tidur memanjang lagi dengan cepat karena shock breakernya itu nggak menghambat gerakan suspensi. Jadi itu salah satu ciri suspensi kalau sudah waktunya diganti olinya, kalau depan olinya, kalau belakang ganti suspensinya ya. Jadi lewat polisi tidur kencang bunyi jedak itu karena gerakannya nggak terkendali ya. Terus apa maneh, rem. Nah, rem ini banyak orang yang mengandalkan rem depan toh. Rem depan sekarang cakram. Karena cakram pakem. Nah kalau kebiasaan ngerem depannya itu tenaganya keras ya, maka tekanan yang dialami oleh bearing juga akan keras. Karena ya sama kayak nabrak polisi tidur, akan ada tekanan yang memaksa suspensi untuk berkebelakang gitu ya. Nah ini akan menekan bagian bearingnya. Jadi kalau mengerem itu baik dari sisi keamanan, keselamatan, keawetan, itu harusnya kecil dulu baru besar, tenaga lemah dulu baru besar. Dan kalau mungkin ada yang ngomong gak sempat mas, gak sempat, nah itu karena cara pengeremannya salah seringnya. Jadi kalau ngerem depan dulu memang kayaknya apa jenenge lebih pas, pakai langsung tenaganya sekian gitu. Padahal itu bukan tenaga ideal, karena selagi motornya direm itu akan makin banyak bobot motor yang pindah ke depan.
Nah, kalau sudah mau bobot pindah ke depan, maka tenaga pengereman itu harusnya ditambah untuk mengimbangi penambahan grip ban depan. Kalau nggak ditambah, akan banyak potensi pengereman yang nggak kepake. Oleh karena itu kan penulis kalau ngajari ngerem belakang dulu. Kenapa rem belakang? Biar depannya itu ngegrip. Biar kalau nanti pakai rem depan wes enak. Dan kalau pakai rem belakang dulu, beban depan juga nggak banyak. Depan juga nggak terbebani. Jadi motor yang ridernya kebiasaan rem belakang dulu sering awet komstirnya. Kenapa? Karena ya komstirnya bagian bearing setangnya itu nggak terbebani oleh tekanan yang besar. Jadi ya sebenarnya apa ya, mudah kok dilakukan, itu dibiasakan ngerem belakang dulu. Emang sih butuh tangan dua, dan beberapa rider itu males. Tangan satu aja biasanya, ya kanan aja oke lah. Kalau motor lagi sih ya tangan kaki juga jarang main karena wis males gitu ya. Sebenarnya harus dibiasakan. Emang sih kalau di motor lagi ada engine brake juga. Ya silahkan kalau engine brake-nya beneran bisa dipakai. Kalau nggak bisa ya harus pakai rem belakang juga toh. Nah, apa jenenge? Selain pengereman apalagi ya? Kalau lewat jalan buruk, menurut penulis bukan sebuah hambatan, bukan sebuah problem ya. Karena ya penulis ini jalannya baik jalan di dekat rumah maupun di kantor itu gak ono sing mulus, gak ada. Ya mulus sedikit, setelah itu kasar lagi. Sedikit sekali jalan mulusnya itu, gak koyok sing jenenge rider lain ya yang mulusnya terusan ya. Tapi walau dengan kondisi jalan seperti ini, bearing motor Honda Beat penulis itu awet. Kita jangan ngomong Suzuki Spin ya. Kalau Suzuki Spin itu waduh, motor awet itu, komponennya awet itu wis gak iso jadikan contoh ya. Apalagi yang Next 2 ya mestinya bearingnya ya awet juga. Penulis pernah tiap hari naik Honda Supra Fit X ya. Sudah nggak ngalami seperti itu lagi. Karena ya penulis membiasakan rem belakang dulu ya sejak pakai Supra Fit kalau nggak salah. Sebelumnya itu penulis termasuk yang biasa pakai rem depan. Jadi motor Suzuki Crystal, Suzuki Shogun 110, Suzuki bukan Suzuki, apa mana ya, Honda Supra, itu penulis masih Supranya nggak ada apa-apanya, Supra yang versi pertama ya. Itu penulis masih punya kebiasaan ngerem depan dulu. Karena kebiasaan itu ya bearing depan kamrat itu otak-otak gara-gara kebiasaan itu.
walau nggak terlalu parah karena penulis kalau ngerem ya tenaganya nggak sampai bikin nyentak, tapi ya tetap ada lah senggang gitu, terasa odak-odak gitu ya. Jadi ya itu pengalaman penulis ya. Kalau pingin awet, yang bisa kita usahakan itu minim mulai dari remnya, cara ngeremnya, pakai belakang dulu. Kalau masih ngeyel enak pakai rem depan ya awali dengan lemah dulu, jangan pakai kuat. Lek sayang motor. Terus tindakan selanjutnya kalau mau lebih sip lagi, dengan cek bagian suspensinya. Kalau sudah seperti yang penulis ceritakan, menghambat hambatan suspensinya nggak ada, begitu lewat polisi tidur terus ada bunyi jedak, nah itu segera ganti olinya. Penulis sayangnya nggak bisa rekomendasi merek apa. Terakhir Next 2 itu dikasih merek Global Petro Amerika, itu nggak bagus, hanya dalam sekejap saja sudah rusak lagi. Jadi waktu pertama pakai itu enak, bahkan ketika direm nyut gak balik ya. Jadi ketika direm depan gitu mingkup masuk ke dalam nyut gitu ya, merunduk ke depan itu gak langsung mental balik. Waduh, ono apa sih ya? Itu harusnya di sana ada polisi juga. Kemudian langkah selanjutnya adalah mau ganti pelumasnya, bearingnya. Ya bearingnya diganti dengan yang lebih berkualitas ya. Kalau bisa jangan punya Honda, tapi penulis sayangnya nggak tahu yang lebih bagus lagi apa, karena aftermarket biasanya kalau bukan untuk sport ya nggak berusaha untuk membuat kualitasnya lebih baik dari standar, dibuat sengaja sama dengan standar. Lawang yang standar aja laris ya dengan kualitas buruk, mengapa yang nggak standar nggak bisa gitu kan ya. Jadi cara yang bisa kita lakukan itu dari cara pengeremannya. Kalau lewat polisi tidur ya coba banter-banter lah ya. Kalau sampai bunyi jedak waktunya nabrak pertama itu ya jangan. Kalau jedaknya setelah lewat polisi tidurnya, nah itu wajib itu ganti oli suspensi. Terus iya kalau jalan buruk ya pokoknya gak kena golongan lah ya. Kalau jalan cuma kayak gini ini menurut penulis no problem ya, karena penulis ya sering naik motor yang kualitasnya buruk juga kan. Jadi kalau yang jalan kayak gini ini nggak terlalu merusak komstirnya. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.